Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel Malaysian Respon, channel yang serba simple, apa adanya. Presentasi saya mungkin kurang menarik, tapi insya Allah yang penting isinya. Oke saudara-saudara, tanpa membuang waktu, saya terus saja kepada judul yang saya berikan, yaitu apa yang berlaku pada tahun 2004 jangan sampai terulang pada tahun 2021. Karena ini merupakan kesempatan terbaik buat timnas Indonesia untuk meraih kesuksesan atau kejuaraan pertama AFF Suzuki Cup. Nah, seperti yang saya prediksi di dua video saya sebelumnya, saya menyatakan ada 2 tahun yang paling dekat. Yang paling dekat bukan untuk meraih kesuksesan, tapi paling dekat persamaannya dengan timnas yang ada sekarang, yaitu tahun 2010, tahun 2004. Kebetulan juga kedua tahun ini Indonesia paling dekat juga untuk meraih kesuksesan. Tetapi gagal rencananya karena mungkin ada hal-hal tertentu. Bukan karena timnas waktu itu tidak kuat, tetapi ada hal-hal tertentu yang terjadi. Jadi saya ambil yang dekat dulu, yang berlaku 11 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2010. Apakah signifikannya, apakah persamaannya dengan timnas yang ada sekarang? Pertama, tim itu sendiri. Tim Malaysia yang menjadi juara pada tahun 2010 relatif sangat mudah, sama seperti timnas Indonesia yang ada sekarang. Kedua, timnas Malaysia pada waktu itu pun sempat dilecehkan. Dikatakan nol prestasi, tidak mungkin menang. Dan setelah dibantai 5-1 di babak grup oleh Indonesia, bertambahlah para pendukung timnas Malaysia waktu itu menyatakan Malaysia sudah tidak ada kesempatan sama sekali. Imbang lawan Thailand 0-0, kemudian menang 5-1 lawan Laos. Malaysia berjaya mengalahkan Vietnam 2-0 di Bukit Jalil, draw 0-0 atau 0-0 di Hanoi. Nah, lalu melaju ke final. Jadi inilah yang berlaku pada waktu itu, yang hampir sama dengan perjalanan timnas Indonesia 2021. Itu yang berlaku di 2010. Mungkin masih ramai yang ingat karena baru 11 tahun. Kita juga masih ingat apa yang terjadi di Bukit Jalil, apa yang terjadi di GBK pada waktu itu. Tetapi sekarang, satu yang lebih penting adalah 2004. Karena 2004 ini ada satu peringatan yang mau saya sampaikan. Jadi, justru seperti apakah yang berlaku pada 2004 itu? Persamaannya atau signifikannya adalah skor 4-1 mengalahkan Malaysia. Pada tahun 2004, leg pertama semifinal dimainkan di GBK. Indonesia unggul 1-0, tetapi setelah itu Liu Kit Kong, pemain Malaysia, menjaringkan 2 gol, lalu Malaysia unggul 2-1 di kandang lawan. Bermain di Bukit Jalil dengan kelebihan 2-1 sebagai agregat, Malaysia sukses membobol gawang Indonesia lewat Khalid Jamlus, jadi agregat sudah berubah jadi 3-1. Indonesia sudah tertinggal jauh. Tetapi di paruh masa kedua, dengan Budi Sudarsono yang berlari ke sana sini, kemudian Kurniawan Dwi Yulianto dimasukkan, maka Indonesia melalui Ilham Jaya Kusuma, Buas Salosa, sukses comeback 4-1. Jadi skor 4-1 pada tahun 2004, yaitu kira-kira 17 tahun yang lalu, berulang walaupun bukan di semifinal, di laga pamungkas yang juga tidak kurang pentingnya, barusan 4-1. Dan selepas skor 4-1, Indonesia harus menghadapi Singapura. Bezanya 2004 di final, yang ini di semifinal. Tetapi kita harus ambil peringatan, ambil iktibar daripada apa yang berlaku di tahun berkenaan. Nah, tim Singapura. Singapura sebenarnya saudara-saudara sekalian, bermain semifinal menentang Myanmar. Singapura tidak seharusnya layak masuk final. Karena apa? Kita tahu sendiri, Singapura menguasai AFF dari segi strukturnya. Di laga semifinal yang harus dimainkan kandang Myanmar, Myanmar menggunakan Stadium Ceras di Kuala Lumpur sebagai kandangnya. Saya berada di sana menyaksikan laga berkenaan dan saya lihat bagaimana Singapura memanfaatkan sepenuhnya apa yang mereka bisa peroleh dari AFF Federation. Ya. Wasit, saya tidak perlu ceritakan. 2 gol Singapura, karena Singapura menang 5-3 ya pada laga itu. 2 gol Singapura seharusnya dianulir. Terutama gol yang keempat. Apabila pemain Myanmar jatuh, wasit belum tiup fluid, tetapi pemain Singapura sudah membobol gawang Myanmar. Kemudian kartu merah yang tidak seharusnya dilayangkan pada pemain Myanmar. Seharusnya Indonesia kontra Myanmar di final. Saya juga melihat bagaimana Rado Abramovich, pelatih Singapura,
karena tempat duduk saya tidak jauh daripada tempat duduk Radha Abramovich. Bagaimana dia tiap-tiap 2 atau 3 menit pergi ke Ford Official menyatakan itu ini, dan Ford Official menyatakannya kepada wasit. Singapura tidak seharusnya masuk final, tapi mereka mau juga masuk final melalui cara-cara yang tidak terhormat. Kemudian di final, apa yang terjadi? Leg pertama dimainkan di GBK. Indonesia penuh antusias dengan para pendukung, supporter yang sangat ramai datang ke GBK. Tetapi apa yang terjadi? Singapura melakukan 2 penipuan di babak pertama. Ya, bukan di babak, maksudnya di leg pertama. Yang pertama, pemain naturalisasi mereka. Di antara 5 pemain naturalisasi yang bermain di final, hanya 1 saja sebenarnya, yaitu Agu Kashmir, yang telah diberikan green light oleh FIFA untuk dinaturalisasikan. Ya, Anthony Bennett, Alexander Duric, Precious, dan entah siapa lagi saya lupa. Mereka sebenarnya belum diberikan surat izin FIFA untuk dinaturalisasikan, tetapi pihak FF telah meluluskannya. Nah, tapi Indonesia, PSSI tidak prihatin tentang isu ini. Mereka membiarkan Singapura menjalankan ulah tersebut. Kemudian, sewaktu berlakunya laga, Indonesia telah dirugikan. Singapura telah melakukan satu aksi yang kurang terpuji, yaitu dengan sengaja mencederakan Boaz Salosa. Boaz Salosa sengaja dicederakan, tetapi wasit tidak memberikan kartu merah kepada pemain Singapura. Sampai Boaz Salosa dicederakan lalu terus keluar. Ini merupakan rencana Singapura. Setelah menang, unggul di kandang lawan 3-1, maka yang main di Kallang Road pada waktu itu, Singapura main gitu-gitu aja lalu menang. Jadi, iktibarnya di sini, saya minta kepada PSSI supaya agar mewaspadai Singapura. Karena di Asia Tenggara, Singapura menang 4 kali, keempat kejuaraannya merupakan kejuaraan yang tidak terpuji. Final lawan Thailand, mereka mendapatkan 2 penalti yang tidak seharusnya. Ya, Singapura merupakan tim anak kesayangan AFF. Jadi PSSI harus jangan berlenggang begitu saja, harus memerhatikan hal ini. Ini sangat-sangat penting. Singapura akan melakukan apa saja untuk memenangkan dirinya. Kemudian pendukung, ya, para pendukung Indonesia pada tahun 2004 setelah menang lawan Malaysia, mereka juga terleka, ya, terbuai, lalu sedikit arogan pada waktu itu. Ini satu hal yang harus dihindarkan. Alhamdulillah pada tahun ini saya melihat supporter Indonesia lebih dewasa ketimbang apa yang berlaku usai 2010 dan 2004. Pendukung Indonesia kebanyakannya di ruang komentar hanya mendoakan, tidak lagi menghujat tim lawan. Saya sebagai warga Malaysia setelah dibantai 4-1, saya takut dibuli di media sosial. Tapi alhamdulillah, saudara-saudara Indonesia tidak membuli, malah lebih konsentrasi mendoakan timnya dan lebih konsentrasi untuk membangun timnya agar juara pada tahun ini. Jadi itulah peringatan saya, pertama kepada pendukung supaya lebih dewasa, jangan membuli, terus mendoakan. Kedua kepada pihak PSSI agar mewaspadai Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.